Alhamdulillah mutahhiril qulub wazakkin nufus wa salatullahi wa salamuhu ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad atharin nasi qalba wa askahum nafsa wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hikdi wal hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbi dunya wa hassin furujana minal fawahish. Ikfina ya rabbana bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ikdi ya rabbana hajatina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Ayyuhal Waladnya. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Thumma alam. Kemudian ketahuilah wahai anakku, anna tasawufa, sesungguhnya tasawuf yang selama ini kalian dengar atau kalian banggakan diri kalian di saat bisa intisab dengan ahli tasawuf, atau kalian sendiri bercita-cita untuk menjadi ahli tasawuf, ketahuilah bahwasanya tasawuf itu lahu khoslatani, ada dua ciri, dua kekhususan, dua tanda yang ada pada orang tersebut. Yang pertama ada al-istiqamatu ma'allah, istiqamah dengan Allah. Lihat Imam Ghazali, pakar tasawuf, tidak bual, tidak ngajari orang untuk ngelantur. Istiqamah dengan Allah, dengan syariat Allah. Menjalankan perintah wajib dahulu, dan dengan ilmu tentunya ngerti makna aulawiyat, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang fardu didahulukan, kemudian sunnah yang dikukuhkan. Istiqomah dengan Allah, wasukunu anil khalqi, merasa sukun itu tenang dari makhluk Allah. Bagaimana tenang dengan makhluk Allah? Dengan Allah istiqomah, dengan makhluk Allah itu tenang. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali rahimahullah. Faman istaqama ma'allahi azza wa jalla, barang siapa yang sudah menata dirinya secara lahir dan batin untuk terus dengan Allah, lurus dengan Allah, istiqamah dengan Allah,
Dan ini tidak akan mungkin bisa kecuali orang itu mempunyai ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Wa ahsana khuluqahu, kemudian memperbaiki budi pekertinya, tata krama dan akhlaknya, binnasi dengan manusia, wa amalahum, memperlakukan mereka, bil hilmi, dengan kelembutan. Hilm itu lembut, sabar, dan sabar itu lembut. Tidak sekedar sabar, tapi lebih dari itu, sehingga sifat hilm. Fahuwa sufiyun, maka ia adalah orang sufi. Yang mengatakan dirinya sufi ini loh syaratnya. Yang ngomong Imam Ghazali, yang telah mencoba segala macam masakan, baru mengatakan ini loh masakan yang paling enak. Dan tidak bisa dibanding dengan omongan siapapun, ini pakarnya. Ada orang yang punya pengalaman dalam dunia tasawuf saja, tapi belum mencoba dunia yang lainnya, hebat. Akan tapi sudah mengetahui dunia yang lainnya, maka tentu dia lebih hebat, karena telah membandingkan. Imam Ghazali pernah berpetualangan dalam dunia akal, falsafah. Akan segala ilmu yang membutuhkan kecerdasan, Imam Ghazali adalah jagonya. Falsafah beliau geluti dan jadi imamnya pada masa itu, menundukkan kepala para filosof saat itu. Di dalam urusan fikih beliau juga jagonya, sehingga termasuk dianggap pembesar fikih madhab Syafi'i. Di dalam urusan usul fikih beliau juga punya karangan yang sampai hari ini pun menjadi referensi pakar usul fikih. Dalam hal apa yang tidak punya Imam Ghazali? Akan tapi Imam Ghazali setelah itu mengatakan bahwasanya terminal terakhirnya adalah ilmu ini, ilmu tasawuf, ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk diantaranya tulisan-tulisan terakhir beliau adalah kitab Minhajul Abidin, cara bagaimana seorang hamba menuju kepada Allah, yang tidak lain itu seperti saripati daripada ilmu-ilmu menuju kepada Allah yang diajarkan oleh Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddinnya atau Bidayatul Hidayahnya. Nah, ini Imam Ghazali yang jago itu baru mengatakan ini loh ilmu tasawuf. Bukan orang kemarin sore yang ngelantur, nggak tidur malam, tahajudan nggak pernah, terus gini bentar ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Atau dia sudah seolah-olah sampai kepada ilmu hakikat. Ternyata pedomannya adalah ini. Yang pertama, bagaimana dengan Allah. Sholat 5 waktunya paling rajin. Puasa Ramadan serius. Kemaksiatan dihindari. Terus istiqomah kepada Allah. Matanya dijaga.
telinganya dijaga, lidahnya dijaga. Sehingga hakikat sufi adalah yang berjalan di atas rel syariah. Tidak ada sufi kecuali harus berada di atas rel syariah. Nggak ada. Nol. Jangan percaya kalau ada sufi tidak berpegang kepada syariat. Jangan dirusak agama dengan oleh pendusta. Agama sudah ada aturannya. Nabi adalah imamnya para ahli tasawuf. Datang dengan syariah. Bagaimana syariah akan dirusak? Lupakan bualan-bualan sebagian orang tentang keanehan-keanehan ahli tasawuf. Dikhawatirkan yang kau ambil adalah anehnya, istiqomahnya tidak. Ini bencana. Ahli tasawuf dari masa ke masa tidak lepas dari bukunya Imam Ghazali yang datang setelah Imam Ghazali. Tidak ada yang tidak kenal dengan Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Artinya kalau ada kutub setelah Imam Ghazali, maka imam kutubnya adalah Imam Ghazali. Tapi bagaimana beliau ini? Beliau juga marah kemarin, nyinggung, jangan dengan tasawuf-tasawuf palsu itu. Ingat kemarin sudah disinggung. Imam Ghazali sangat tegas. Kepada Allah yang serius, sungguh-sungguh. Dan hitungan kita hanya dengan Allah sudah. Tidak ada yang membenarkan melanggar syariat. Orang berbuat salah, bertobat itu lebih hebat daripada orang yang membenarkan kesalahan atas dasar karena atas alasannya sudah sampai kepada Allah atau sampai ilmu hakikat. Wah, ini zindik, kafir batin dia. Orang berdosa bertobat, innallaha yuhibbut tawwabin, selesai. Ini perlu jadikan manhaj ini. Biar nggak ada aneh-aneh. Biar nggak ada yang aneh di sini. Semuanya dari santri-santri terus, ente punya santri terus. Sebab tingkat kemalasan dan kemerosotan itu berkembang. Kalau guru pertamanya sudah mulai nganeh-nganehin, muridnya semakin aneh, akhirnya murid-murid turun ketiga, sudah keempat gila itu. Ini sudah begitu modelnya nanti. Di sinilah manhaj. Di sini kalian belajar. Ini Imam Ghazali, istiqomah dengan Allah. Istiqomah. Jangan dengan satohat. Imam Ghazali mengingatkan, jangan urusan dengan satohatnya para sufiyah atau turahatnya. Sudah diingatkan satohat, omongan yang aneh-aneh dibahas panjang lebar, ngabisin waktu. Itu Nabi Muhammad sudah jelas mengatakan begini-begini. Itu loh hadis Nabi sudah. Dan perkataan ulama yang jelas, nggak usah menafsiri kalimat-kalimat yang ruwet. Dan dengan manusia baik. Makna istiqomah itu adapun istiqomah adalah ayyafdiyah. Membayar, menebus hadza nafsihi, kepentingan pribadinya fi amrillahi, untuk patuh dengan perintah Allah, menundukkan kepentingan pribadinya, mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini pangkat tinggi ini, hadzu nafsihi, dirinya. Sehingga muncullah orang yang faham makna ini, bagaimana ia di malam harinya dihidupkan untuk beribadah kepada Allah. Hilang rasa kantuk di saat menyebut nama Allah. Nggak kebayang dia akan melakukan keharaman hanya untuk kepentingan rumah megah ataupun mobil mewah. Itu kepentingan pribadi. Hawa nafsunya. Tidak akan mengambil yang haram kan dia kenal Allah dia. Gak mungkin seorang sufi itu lalu
mengumpulkan kekayaan, tidak tahu dari mana sumbernya, nggak mungkin. Karena dia apa? Kepentingan Allah terlebih dahulu, urusan Allah. Sehingga sangat hati-hati tentang halal haram. Tahun lalu kita baca apa? Tahun yang lalu kita baca sebagian dari mereka itu hanya ingin makan. Ada salah seorang sufi yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah ruah. Tapi karena kekayaan itu urusan dengan orang, beliau berhati-hati sehingga hanya menanam sayur, menanam di belakangnya dimakan dari yang ditanamnya sendiri. Sampai derajat seperti itu mereka berhati-hati. Ya mungkin kita tidak sampai derajat seperti itu. Jual beli yang wajar. Jangan sampai makom tasawuf, makom torekoh, makom ilmu ini dijadikan alat untuk mencari kepentingan dunia dengan bermacam-macam cara, menjual agamanya, sampai meminta-minta dengan atas nama kepangkat makom. Itu juga ngeri. Lebih dari perampok. Imam Ghazali menjelaskan dalam bab lain tentang kiai dan sebagainya. Sarung harga 40.000 bilang 150.000, ini barokah. Barokah model apa dari orang seperti itu? Gak ada berkah. 3 kali lipat. Memanfaatkan makom karena inti kiai. Punyai jual seenaknya. Akhirnya orang gak enak, gak beli, sudah terlanjur bawa ke rumahnya. Dan ada model-model seperti itu. Ini sarung ini harganya modalnya 150.000. Baik. 150.000 ada di pasar cuma 30.000. Kalau tidak dibeli, ini barokah. Baik, barokah. Ente jangan sampai seperti ini. Problem ini. Takut kepada Allah. Ini istiqomah kepada Allah itu takut dengan yang haram. Ngerampok dengan pedang, ngerampok dengan kekuasaan. Paling dahsyat lagi ngerampok dengan makom kekiaianmu itu. Paling hebat. Ngerampok dengan makommu. Al-akhdhu bil haya, akhdhun bis saif. Ngambil dengan membuat malu orang itu kayak ngerampok dengan pedang, sama. Orang tidak enak tidak ngasih karena ente kiai gede. Ini terjadi dalam dunia tasawuf itu begitu, itu ada. Sehingga makom di dunia itu betul-betul digunakan untuk mencari dunia. Makom dunia itu jamaahnya gede, dikagumi. Makanya keramat-keramat palsu itu sering dibuat biar orang kada gampang ngasih duit. Nah itu. Sementara ahli tasawuf istiqomah, urusan pribadinya ditinggalkan demi untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keseimbangannya ini. Wa husnul khuluqi ma'a an-nasi. Keseimbangannya pada dengan manusia baik. Tidak cukup kalian melakukan sholat di tengah malam, puasa di siang hari. Tapi urusanmu dengan orang lain tidak baik. Dan orang itu punya martabat, punya hak yang berbeda-beda. Semakin besar, jadinya tidak semua orang itu sama haknya atas kamu, atas kalian semuanya itu nggak sama. Ada yang haknya luar biasa, yaitu apa? Orang yang punya jasa kepada kalian, orang tua, ini an-nas juga,
bapak, ibu, pasanganmu, suami istri punya hak besar di situ. Wali dolim ke istri nggak mungkin jadi wali itu. Wali kurang ajar sama suami, nggak ada wali kayak gitu. Wali mutus tali persaudaraan, rebutan waris, nggak ada wali. Yang satu baca kitab Ihya Ulumuddin, yang satu baca kitab Minhajul Abidin. Kulit rebutan kantin. Ya, ini problem nih. Kantin pondok. Dan sampai hari ini ada kejadian seperti itu. Kita melihat orang lain bukan untuk menilai, akan tapi yang kebayang harus diri sendiri. Uya kebayang anak-anak. Anak-anak semuanya ini. Kita sering ketemu satu tempat, suruh menyelesaikan permasalahan. Padahal simbol tasawuf sangat besar di situ. Kalau dengar ceritanya sesaat mimpi ketemu Rasulullah, sesaat ketemu Sunan Gunung Jati, yang ditemui orang hebat-hebat begitu, tapi kok gulet nih, bagaimana ini? Kayaknya bohong itu sudah. Dan kita harus nunduk, mengatakan dengar aku ketemu Rasulullah, katanya ada, habis. Masa ditemui Rasulullah orang kayak begitu? Itulah yang Buya khawatir itu ada. Kalian itu beda. Kalau jadi saudagar kaya yang dermawan, nggak ada aneh-aneh kayak begini itu, aman. Itu jadi saudagar kaya, infak tok, nggak kepikiran bohong mimpi ketemu Rasulullah. Sholat 5 waktu sama istri nyantai setiap hari Ahad. Sambil ngaji, setelah itu makan di mana, itu enak tuh. Tapi kalau sudah makom kalian ini harus tegas, keras bener ini pendidikan. Ada pondasi yang harus dibangun juga. Tapi sekaligus ada antisipasi. Pondasi tanamkan di dalam anak-anak kita, santri kita untuk saling mencintai. Hindarkan dari saling dengki, ini pondasi. Buya punya anak berapa santri ini. Tapi antisipasi juga. Sekaligus ini makna inovasi untuk berkembangnya dakwah. Buya berprinsip. Bukan saja anak, kalau perlu santri dibuatkan pondok sini. Anak 5 ya pondoknya 5 kalau bisa. Plus santri juga begitu nanti. Itu antisipasi. Pertama Pak, kemudian untuk mencapai inovasi agar dakwah itu berkembang. Jadi kalian itu sebetulnya ya punya potensi, kalau dilepas di sana ya bisa jadi besar nanti. Tapi di saat kumpul ini bisa menjadi bermasalah. Mungkin kalian baik, mungkin anak-anak kita baik, mungkin istri-istrinya juga baik, tapi kadang-kadang ketemu mungkin besan mertua atau macam-macam yang suka bisikin yang aneh-aneh, atau mungkin godaan-godaan. Alangkah banyaknya gesekan dengan keluarga. Mana sufi semacam itu? Memang biasanya alasannya kiai sepuh mengatakan aku pengen lihat anak-anakku semuanya. Boleh sebagai sentral untuk bertemunya para anak-anak. Seperti di sini adalah sentral. Dimanapun kalian berada menjadi kiai gede, jadikan ini sentral. Mungkin kalian harus di Aceh. Pertemuan di sini apakah setahun sekali? Yang agak lama di sini belajar lagi, mungkin kalian di Pekanbaru sana. Ketemu di sini. Kalau yang ada di kiri kanan di sini, mungkin di Majalengka, di ini wajib tugas di sini. Apakah sebulan sekali? Ini. Tapi untuk berkumpul itu bukan cara. Ini untuk mengantisipasi. Belajar dari kenyataan. Dan yang selamat dari pondok-pondok sedikit sekali yang selamat dari persengketaan ini. Sedikit sekali yang selamat dari persengketaan. Kadang anaknya baik, anaknya dengan anak baik, mantu dengan mantu ini sudah ketemu tidak mau salaman, sampai kita tuh bingung pergi kemana ini. Anaknya baik karena anaknya kiai dididik benar.
Cuman karena anaknya kiai menikah hanya yang penting cantik, tidak dipikir akhlaknya, akhirnya berantem yang cantik dengan cantik. Anakku hati-hati ini. Ini harus ada prinsip, ada menata hati anak-anak dan kalian tertata hati. Tapi antisipasi juga. Sehingga di saat harus bersama tetap terjaga ukhuwah. Ini sudah ada pondasi tadi. Ini tasawuf yang sesungguhnya. Di saat sudah ada potensi untuk berkembang. Kita tidak ingin labelnya tok tasawuf. Labelnya adalah pondok yang mengajak kepada Allah, dakwah dan sebagainya. Husnul khulqi ma'an nas, husnul khuluqi ma'an nas. Baik budi pekerti akhlak kepada manusia. Manusia itu macam adik, keluarga. Kalau ustadz sama ustadz, tidak kebayang seorang sufi itu bermusuhan, apapun sebabnya. Jangankan memusuhi, dimusuhi pun dia tidak akan menganggap musuh seorang sufi. Kalau kalian sudah masuk makom ini, hebat ya. Jangan kau memusuhi orang, dimusuhi pun dia tidak menganggap orang itu sebagai musuh. Apalagi kalau kalian kemakan fitnah, jauh dari tasawuf. Itu tasawuf palsu. Kemakan fitnah, dengar informasi, kalian percaya, kemudian kalian perang dengan saudara, dengan kawan, dan sebagainya. Gak masuk tuh. Imam Hasan Basri, imam ahli tasawuf. Gak bisa diadu domba. Hatinya terjaga. Kalau dengan informasi negatif tentang sahabat, saudaranya, dia langsung menakwil, menjauhkan itu semua dari hatinya supaya tidak prasangka buruk. Ini buat kalian ilmu ini, buat kita sendiri, nggak usah nilai orang. Nggak mungkin wali kalau memang orang buat permusuhan, nggak mungkin sudah. Kalau kalian kata nggak ada keramat di situ, nggak ada makom di situ. Mana salamatus sudur, selamatnya hati itu? Yang dikatakan latifa biqalbihi, seorang wali, seorang sufi, kalau seandainya hatinya dibuka di tengah pasar sudah tidak malu lagi. Karena apa? Lahir batinnya itu sama. Nggak ada menyembunyikan kebencian di dalam hatinya. Nggak ada kedengkian di dalam hatinya. Dan ini tantangan, namanya emosi, difitnah kadang-kadang bergoda. Apalagi semakin kalian tinggi pangkat kalian, merasa sudah besar, ini gampang mudah terpancing emosi di saat ada kasak-kusuk, upaya-upaya dari orang yang menurut kalian adalah di bawah kalian. Karena ditumpangi dengan kesombongan, kekotoran hati tadi ketambahan lagi kesombongan. Sehingga nggak terima, siapa ente? Hah? Siapa ente ini? Mungkin dia umurnya di bawah ente, orang kemarin sore macam-macam. Atau anaknya siapa ente ini? Sekolah di mana ente itu? Gak akan ada wali kayak begitu. Mungkin kalian ada punya kesempatan belajar ke luar negeri dan sebagainya. Awas. Jangan-jangan bukan ilmu yang didapat. Kesombongan saja karena punya label berangkat bisa belajar dengan guru-guru. Banyak guru itu sendiri bisa menjadikan rusak, yaitu menjadikan sombong karena dia punya guru yang banyak. Sehingga sampai muncul para pendusta-pendusta hadis memberikan lakop gurunya dengan lakop yang double. Agar diduga kalau gurunya itu banyak. Ada maksud. Senang bercerita kalau saya muridnya ini, muridnya ini, muridnya ini. Iya, muridnya. Tapi hatimu tidak nyambung, akhlakmu tidak ketemu. Coba. Ini pelajaran khusus semestinya anak-anakku semuanya ini. Tidak semua orang boleh mendengar kayak begini-begini ini. Tidak semua orang boleh dengar kalian murid-murid.
Karena mau tidak mau dengar, mau tidak mau kalian bakal dikedepankan oleh orang, mau tidak mau. Kalian belajar di sini, kalian menghafal, kalian mujahadah, mau tidak mau kalian akan dikedepankan oleh orang. Hanya menunggu waktu dan umur. Dan sekarang perlu kalian persiapkan apa? Tidak cukup kalian belajar ilmu di otak kalian. Ini loh bekal yang sesungguhnya. Berbudi pekerti, berakhlak yang mulia dengan manusia, yaitu alla tahmilan nasa ala muradi nafsika. Alla tahmilan nasa ala muradi nafsika. Biasakan kalau kau berurusan dengan manusia, jangan kau manfaatkan manusia untuk kepentingan dirimu. Tapi bal tahmil nafsaka, kau jadikan dirimu ala muradihim, untuk kepentingan mereka. Masuk bab khidmah yang pernah Buya sampaikan di sini. Bukan memanfaatkan orang lain, tapi karena aku bermanfaat untuk orang tersebut. Sampai derajat nanti bab mura'ah, bab ithar, mementingkan orang lain. Urusan dunia, kalau tamanku butuh-butuh silahkan ambil duluan, saya nanti saja. Malam yukhalifu syar'a, selagi tidak bertentangan dengan syariat, sudahlah ngalah. Enggak usah kalian maksa, selagi tidak bertentangan dengan syariat, sudahlah biarkan. Oh gitu ya. Ini berlaku dalam diskusi, perjuangan. Enggak perlu keras kepala. Sekarang diskusi 5 orang saja gulet ini. Ini kepalanya batu semua, berantem. Selagi tidak haram, usulan-usulan sudah. Kalau haram ya harus diantisipasi. Dan ini kalimat ringan dari Imam Ghazali, kalimat singkat, tapi isunya panjang, ini perlu syarah. Kembalilah kepada kitab-kitab Imam Ghazali. Tapi jangan baca Ihya kecuali karena ingin belajar. Jangan baca Ihya karena ingin ngajar orang, itu juga fitnah sudah. Baca Ihya untuk ngajari orang, belajar Ihya untuk ngajari orang. Mau kemana ente? Belajar Ihya Ulumuddin untuk belajar. Baca kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin bukan untuk ngajari orang, untuk belajar terlebih dahulu. Baca kitab Ayyuhal Walad bukan untuk ngajari orang, untuk belajar. Buya sambil belajar sini. Selagi tidak bertentangan urusan syariat, sudahlah, jangan terlalu kaku. Sehingga kita akan ketemu dengan orang, Masya Allah, gampang saja, oh, mudah. Dan kalimat malam yukhalifu syar'a ini juga menuntut keluasan kita di dalam kita menyampaikan pesan-pesan. Mungkin kalian adalah seorang ustadz yang jadi sandaran masyarakat tentang fatwa-fatwa kalian. Sampaikan fatwa-fatwa yang tidak membebani, memberatkan buat mereka. Yang penting jangan sampai masuk bab haram. Ini boleh enggak? Selagi tidak haram, tidak harus dipaksa untuk hal-hal yang berat dan tidak merugikan. Sehingga luas di dalam dakwah. Menghargai orang, menghargai orang lain, memandang orang sesaat dengan pandangan hormat,
sesaat dengan pandangan kasih sayang, sesaat dengan pandangan cinta. Itu enak hidupnya. Yang nasib adalah sesaat dengan kesombongan, sesaat dengan kebencian, sesaat dengan kedengkian. Nasib itu manusia. Ya pun dia hafal Ihya Ulumuddin, ya tetap saja di neraka jahanam. Ya ini adalah tasawuf sufi. Definisi tasawuf sudah Buya bahas pada pertemuan yang lalu. Ringkas. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang disampaikan Imam Ghazali, dua. Ahli tasawuf berpegang teguh urusan syariat. Istiqomah itu pegang syariat. Tidak ngentengi. Bukan dosa gede, dosa kecil saja dia sudah berhati-hati. Nggak pernah ngentengin dosa kecil tetap dosa. Bahkan indah ahli tasawuf, dosa kecil dianggap gede, penyesalannya luar biasa. Dosa kecil dianggap gede, dosa kecil dianggap gede. Ada satu budaya tasahul ngentengin. Ngentengin agama ini biasa terjadi justru di lembaga pendidikan agama, pondok pesantren. Harus diakui, awas. Ngentengin. Gampangin. Sebetulnya dia masuk bab kesombongan, merasa sudah punya amal setiap hari ini, jadi ngentengin. Kalau sudah keluar dari pondok ngombar semuanya. Apalagi ngerti ini dosa kecil, dosa gede. Nanti kan di pondok habis, enak bener. Nanti masuk pondok dosanya hilang lagi. Mumpung di luar nih. Tingkat keteledoran itu akan berkembang. Makanya di pondok jangan biasa dengan ngentengin. Insaf itu paling indah, dan itu makom tertinggi dari ketasawufan. Al-insaf, sadar. Kalau salah ya katakan salah. A'la makomil iltisaf, paling tingginya makom tasawuf itu kalau sudah orang nyadari insaf. Dosa dia dosa, salah, nggak usah bela diri kalau salah. Oh, makasih. Indah, ditegur orang, senang. Duh, kok jauh bener ilmu kita kalau begitu. Baik. Yang jelas tidak dibudayakan di sini khayal tentang istilah-istilah tasawuf. Sudah tasawuf ringan saja yang kalian ketahui dari ini tadi. Baik sama orang itu tasawuf, jaga hati tasawuf. Nggak usah debat makom ridho, makom mahabbah, makom apa lagi. Sudah tidak usah debat hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Cukup sampai di sini dulu insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita adalah sufi yang sesungguhnya. Bersih hati yang kelak menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Selamat dari dengki, selamat dari benci, selamat dari dendam, selamat dari sombong, selamat dari riya, selamat dari hubbud dunya. Lidah kita selamat dari nyakiti orang. Anggota tubuh kita selamat dari dosa. Kalau ada dosa karena insyaf, segera minta ampun kepada Allah. Nggak usah membela kesalahannya. Apalagi kesalahan dilegitimasi dengan syariat. Pakai makom katanya keramat, hakikat, tidak ada itu semuanya. Sudah yang lempeng, ini jalan syariat. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Awal Buya yang pertama, bagaimana kita menyikapi kalau kita berdakwah atau mengajak orang di suatu tempat, yang mana kalau kita berdakwah atau mengajak kepada kaum atau orang tersebut bisa menimbulkan fitnah atau bisa mengotori hati kita. Kemudian yang kedua Buya, bagaimana kita menyikapi juga sama sebagian orang yang dapat amanat dari Allah dengan ilmu yang diberikan kepadanya, dia itu mentarget dalam berdakwahnya itu
dengan alasan di belakangnya ada manajemen atau ada yang mengaturnya Buya. Syukron. Yang pertama fitnahnya kayak apa misalnya? Soal yang pertama, ada gambaran kalau kita berdakwah di situ menjadikan hati kita kotor. Mungkin orangnya tidak bisa menerima kita, atau malah merendahkan kita, atau apa gambarannya? Diperintah ittaqu mawati at-tuhmati. Kita dilarang untuk meletakkan diri kita di tempat tuduhan. Imam Ali mengatakan man wada'a nafsahu mawati at-tuhmati fala. Kita berdakwah ternyata menjadi kita tertuduh ya kita yang salah. Kemudian masalah hati kotor itu memang ya kita tidak tahu gambarannya seperti apa. Mungkin di tempat tersebut apa gambarannya? Ya itu kan termasuk dua kendala dakwah yang sering Buya sampaikan. Kendala dakwah dalam berjuang itu dua. Yang pertama tawadhu yang tidak pada tempatnya. Yang kedua kalau ada orang lain nongol dipendung. Ini kalian kalau mau berdakwah nanti harus pahami dua kendala ini. Ini dalam cerita motivasi dakwah Buya. Jadi kendala dakwah itu yang paling berat dua. Yang pertama tawadhu yang tidak pada tempatnya. Gimana tawadhu yang tidak pada tempatnya? Kalau kalian mau berdakwah itu tetap tidak enak. Kenapa tidak mau berdakwah di masjid itu? Masih ada kiai sepuh. Masih. Jadi nggak maju-maju kalian. Kalau ada kiai sepuh memangnya kenapa? Nggak boleh berdakwah. Dari mana aturan itu? Berarti kamu sudah suudzon dengan kiai sepuh. Memangnya kiai sepuh pasti marah denganmu? Mungkin kiai sepuh nunggu-nunggu kalian tuh dididik biar cepat pinter. Lah kok kenapa kok? Nggak enak masih ada kiai sepuh. Mungkin hatimu sudah menjadi berak busuk sehingga diam-diam doain kiai sepuh biar cepat mati. Tawadhu yang tidak pada tempatnya tidak berlaku dalam dakwah. Akan tapi caranya kalian datang kepada kiai sepuh, assalamualaikum, ikrar untuk membantu kiai, saya boleh jadi apapun kiai, akan membantu, saya pernah mondok, pernah ngaji. Kalau diizinkan saya ingin ngaji di pojok masjid itu kiai, minta izin. Dan kiai soleh, kiai baik tidak akan melarang yang demikian itu. Karena apa? Dakwah tidak perlu izin dengan si A, si B, si C. Karena perintah dari Nabi, bagaimana perlu izin? Belihu ani walau ayah. Masa perlu izin untuk menyampaikan kebenaran? Tetapi adab tetap kita assalamualaikum. Kalau ternyata di masjid itu kalian tidak boleh, masjid tidak satu, dan dakwah tidak harus masjid, pergi ke tempat lain. Jangan gulat sama orang. Dakwah tetap berjalan. Dan memang ada masjid itu sudah kayak tadi wilayahan-wilayahan itu ada begitu tuh. Kamu nggak boleh ke sini, kamu ini. Dan kalian tidak boleh masuk begitu. Makanya termasuk yang sering Buya hadirkan, jadilah kau motivator dalam dakwah. Ajak semua orang dakwah, berikan wilayahmu kepada orang lain biar beres. Kamu cari wilayah yang banyak nanti berikan ke orang. Jadi tidak lagi kamu merebut tapi kamu beri wilayah orang. Karena selama ini orang rebut wilayah. Jadi tidak ada tawadhu yang tidak pada tempatnya. Keburu tua nanti. Katanya masih muda, saya belum pantas. Nunggu kapan tua? Saat ini waktu berdakwah, sudah. Kalian hari ini sudah waktunya berdakwah. Cuman adab tata krama, iya izin sama kiai. Kalau tidak diizinkan pindah ke tempat lain. Dan perjalanan Buya pun juga masjid ini tiba-tiba nggak boleh. Sambil gimana ya sudah. Biarpun ternyata muter-muter, nyari masjid itu akhirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tawadhu yang tidak pada tempatnya ini bermasalah dalam dakwah. Buya juga pernah suatu ketika masjid melarang. Akan tapi ternyata larangannya itu ini positif sekali. Rupanya masjid itu sangat berhati-hati. Tidak boleh ngisi di situ kecuali akidahnya benar. Jempol saya. Biarpun saya terusir dalam beberapa waktu, tapi dalam hati saya senang. Biarpun pada akhirnya nyari juga kan. Oh jadi pernah enggak boleh. Ini siapa ini Buya ini? Orang akidahnya oh. Enggak boleh kita mudah emosi, enggak boleh. Kemakan, gampang kebakar enggak. Pernah enggak boleh. Maka termasuk di Sumatera sana pernah kita pagi-pagi sholat. Kita enggak pakai baju begini. Kalau baju begini kan ketahuan ini di TV, di ini, di kita pakai ini ngajukan siapa waktu itu. Minta mau ngisi. Siapa itu? Enggak boleh. Akidahnya gimana? Oh. Jadi ada sebagian masjid memang protek, jaga hati-hati supaya tidak kemasukan akidah-akidah. Setelah diizinkan kita menyampaikan ternyata oh itu kok saya pernah dengar suaranya, kayak pernah oh iya. Jadi kadang-kadang orang nolak itu bukan karena kebencian, bukan karena kedengkian. Kita pun tidak langsung serta-merta menilai bahasanya tidak suka dengan saya, oh tidak. Apalagi kita orang baru pulang dari pondok, kan begitu. Kita belum membuktikan kepada mereka. Sehingga jangan-jangan sekarang pondok kan ngaco, macem-macem. Jangan ini termasuk tasawuf palsu tadi, kan gitu kiai sebagian hati-hati. Nah dulu siapa ini? Nah, jadi jangan serta-merta kita mengatakan mereka itu melarang kita dengan kebencian. Cuman kita itu jangan sampai untuk menawarkan diri membantu itu merasa ragu-ragu, maju terus. Kalau tidak boleh masjid ini masjid sana, kalau tidak musola, dan kita pun mulai dari musola-musola kecil dulu tuh dia. Cirebon musola, habis maghrib kita ngisi musola, yang hadir 7 orang, yang hadir ini, dan mungkin masih ada orang-orangnya yang masih ingat. Yang penting hidup terus jalan dakwah. Jangan tawadhu yang tidak pada tempatnya. Kalau tiba-tiba suatu ketika ada seseorang menyuruh kalian untuk menyampaikan, biarpun ada orang sepuh jenggotnya putih semuanya, ya maju karena disuruh. Alhamdulillah, anggap saja saya ini mau belajar, pengen ditasheh sama mereka, selesai. Nggak usah, aduh saya belum, saya masih muda, saya. Kadang-kadang iktirafnya iktiraf kadzib. Saya nggak bisa apa-apa. Oh ya memang ente bodoh, digituin marah enggak kira-kira? Gayanya sih tawadhu, aduh saya belum punya ilmu apa-apa. Sudah nggak usah gaya-gaya, biasa saja sudahlah. Nggak usah ngomong begitu. Coba kalau kalian ngomong, saya tidak punya ilmu, saya belum bisa. Loh, terus gimana? Berarti kamu bodoh. Ya sudah, malah enggak digituin. Gayanya tawadhu palsu. Sudah biasa saja. Saya bodoh, saya nggak ngerti apa-apa. Iya, memang bodoh. Ya, ngomong apa itu? Ya nggak enak kan? Wajar saja. Tidak saya belajar tapi sedikit belajar. Ini semoga manfaat. Nggak usah tawadhu palsu. Iktiraf kadzib katanya dalam dunia. Saya orang hina, saya orang nggak baik. Disamperin, orang hina. Marah enggak gitu. Wajar, saya udah nggak usah action yang macam-macam, biasa saja. Assalamualaikum sama orang tua cium tangan, ini sudah. Kita banyak action. Di saat suruh ceramah ya sudah. Pernah suatu ketika kita lihat ini orang-orang tua mau kiai-kiai ini. Saya benar, saya tidak salah ini. Tidak salah saya. Iya, suruh naik. Benar. Orang tua pada gini-gini. Ya sudah naik. Assalamualaikum. Ya sudah selesai disuruh. Anggap saja imtithal amr menjalankan perintah. So, saya belum pantas. Saya nunggu tua, nunggu ubanan sampai bungkuk dulu. Suruh
maju, bismillah, assalamualaikum, alhamdulillah. Dengan adab, tanpa berubah. Kalau sama orang tua ya wajar, kiai-kiai, cium tangan. Adab tetap berjalan, tapi jangan sampai tawadhu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini problem wilayah-wilayah tadi. Kalau ada orang nongol di Bendung, jadi ada orang mau maju langsung, siapa itu? Dia difitnah, diganggu, dia teror, di ini. Ini ada dalam dunia dakwah. La hasada ka hasadil ulama. Maksud Buya sampaikan ini. Kalian jangan sampai takut dengan pentungan itu, sudahlah. Itu selalu kalau kamu masuk dunia dakwah pasti dipentung sama orang. Kalau enggak kamu jualan di pasar sana. Yang mentung tukang pasar nanti. Kalau kalian dunia ustadz, yang mentung ustadz. Pasti itu. Nah, kalau kalian belum punya bekal begini, pentung sekali bingung. Ada beberapa waktu yang lalu ada yang datang. Abah saya dibikinin. Ya baru dipentung begitu. Balik saja ke pondok kalau begitu, abah ente itu. Dalam dunia pentung-pentungan itu memang sudah begitu, hasadnya ulama itu begitu. Maksudnya, ente harus tabah di pentung. Assalamualaikum. Doain yang baik, sudah tidak usah mencaci. Satu. Kedua, dalam urusan pentung-mementung ini, yang kedua, ente jangan mentung siapapun sudahlah, akan tapi angkat orang bersamamu. Ajak orang. Ada orang maju, senang-senang. Awas, jangan ada rasa sedikit pun kalian tidak suka dengan pejuang-pejuang yang ada di kiri kananmu. Itu maksudnya. Oh, gesek-gesekan nanti rebutan masjid itu. Nah, ini kalau sudah kalian punya bekal, tahu kendalanya. Tawadhu kalian harus pada tempatnya. Maju-maju terus. Sisi lain lihat, kalau kalian dipentung, ini sudah resiko. Semakin tinggi pohon, semakin kuat hempasan angin. Begitu sudah resiko ente. Kalau ente jadi kiai di musola, ya paling yang rebut ya orang satu RT yang ente kiai kabupaten ya kiai kabupaten itu nanti. Kalau ente mulai nasional ya kiai nasional nanti. Begitu sudah. Kalian harus punya bekal ini. Sudah jangan mentung ke siapapun. Buka lebar-lebar. Semarah apapun kalian kalau itu juru dakwah. Buka pintu selebar-lebarnya untuk mereka. Silakan. Beri motivasi bagaimana untuk maju. Ajari. Fastabiqul khairat apanya? Kasih bensin biar maju. Ayo ngebut sama saya. Ibaratnya gitu loh. Jadi dikasih bekal lalu bersaing. Bukan kita ngajak bersaing dia dimatikan mesinnya, dicuri. Nggak bisa itu sambil merendahkan. Itu bukan orang hebat. Fastabiqul khairat itu adalah kita saling bantu. Ayo terus maju dalam perjuangan. Dan kita harus tahu, kalian harus tahu bahwasanya dalam dakwah itu beban. Selagi kau punya ilmu, beban di pundakmu adalah umat ini. Anggap saja 1000 umat atau 20 kilo di atas pundakmu. Lah kalau ternyata ada orang yang datang, Ustadz, Kiai, mau saya bantu ya? 20 kilo saya bantu separuhan yuk, 10-10. Seneng enggak ente? Mestinya kan senang karena dibantu. Lah kok marah ini kenapa ini Ustadz ini kok marah? Berarti yang dipikir ini bukan beban kewajiban tapi apa? Untuk jadi fulus nih. Fotokopiku nggak laku nanti. Kalau sudah urusan dunia lah itu repot musuhan. Pasti karena dunia. Imam Ghazali memastikan kalau hasad di antara para ulama pasti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan makam, urusan sanjungan, urusan zakat kadang-kadang naudzubillah. Nah itu bagaimana kita menyikapi itu semuanya. Tahan pentung. Jadi apapun kata mereka tetap ahlan sahlan. Jadi itu bagaimana kita agar hati kita tidak kotor lah, ini pelajaran buat kita. Agar hati kita tidak terpengaruh menjadi kebencian dengan mereka. Mereka ganggu kita, batasi kita. Alhamdulillah. Dan hampir semua juru dakwah mengalami marhalah itu. Guru mulia Buya Habib Hasan Baharun, luar biasa. Kalau dengar ceritanya itu, masya Allah, sampai mau dibunuh, sampai ini kita aman-aman. Gimana mau dikeroyok sama orang, mau di ini luar biasa. Dihasut, fitnah, begini. Besar. Tapi bro, didoain semuanya. Rugi mendoakan jelek.
yang mengganggu semuanya, nggak akan tumbuh mereka. Kasihan. Tapi beliau Masya Allah berkah. Murid-murid beliau berkah. Lah ini kalian harus punya bekal ini nak. Jangan gampang, wah kurang ajar. Dikit-dikit ini. Terus mau apa dakwah? Kalau ada orang mendung kalian, sudahlah. Insya Allah, didoain aja. Semoga Allah memberikan kesadaran. Kasihan dia. Wilayah-wilayahan tadi. Kamu masuk wilayah saya ya. Berarti ini kayak apa namanya? Sawah. Nggak kalah dengan tukang parkir, rebutan pos parkir nanti kita. Sebab satu kota ini ada pengajian di ini. Rebut karena ada amplopnya itu nanti. Ada amplopnya. Berarti yang kamu cari adalah dunia sudah. Fitnah buat diri kalian, fitnah buat anak kalian. Nah ini, untuk mengantisipasi bagaimana kita sendiri punya hati harus menata. Dengan memahami dua kendala, kalau sudah berdakwah seperti itu. Jika ada yang menghalangi, ketahuilah, kita tidak usah pusing. Kalau tidak boleh di Cirebon ke Indramayu, itu loh. Nah, Indramayu ini minggir-minggir, malah ke Malaysia, Singapura nanti, balik ke Arab nanti. Jadi nyantai saja, udah, nggak boleh sini, sudah. Nggak usah, pokoknya jangan diambil pusing dalam dakwah itu. Belum terus pertarungan ini kalau dituruti itu tidak ada ujungnya. Terus ada saja yang grogoti. Kita sudah diam begini. Kita diam saja terus berjalan. Apalagi kita memancing emosi mereka terus. Kalau kita diam, mutu biqaidikum, ente akan mati dengan kebencian ente. Kalau orang-orang seperti itu kita biarkan, dia akan pusing dengan amarahnya, dengan kebencian itu. Capek. Tapi kalau kalian semuanya punya bekal, oh ini sudah harus ada yang. Anggap saja sebuah perjalanan, di situ ada kalian nyebrang sungai agak deres, ke sana jalannya rusak, belum lagi di sana ini harus apa namanya ini. Jadi sudah difahami ini, jadi nyantai. Oh ini harus aku lewati ini. Sudah ada, makanya ini rambu-rambu yang Buya kasih tahu pada kalian semua. Ini pasti ada kalian lewati dalam berdakwah. Harus punya bekal ini. Kalau enggak sudah yang dakwah. Jualan di pasar saja aman sana sudah. Jangan masuk dunia ini. Termasuk rebut-rebutan tadi itu ya. Aduh na'udzubillah. Wah luar biasa. Kenceng itu. Kenceng itu. Kakak adik pun bisa perang urusan itu. Urusan dunia. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya. Adapun yang kedua, ada prinsip, semuanya dahulukan prinsip. Kalau kalian berdakwah adalah bukan untuk mencari uang. Kalau ternyata terbetik di hati kalian, dakwah harus mencari uang, untuk cari uang kalian berhenti sudah. Untuk menata hati dulu. Makanya Buya selalu memberikan bekal kepada kalian untuk menjadi kaya raya yang sesungguhnya itu kaya hati. Biasa dengan kesederhanaan. Nggak repot hidup kalian nanti. Dikirim kemanapun tetap nyantai. Karena kalian biasa dengan kesederhanaan. Tidak usah bangga dengan gebiar merek mobil, merek jam, merek HP. Cincin. Namanya cincin. Cincin nanti apa? Urusan ini sudah urusan macam-macam, gaunmu kayak apa. Biasakan dengan kesederhanaan, itu kekayaan yang luar biasa pada kalian. Kalau sudah orang biasa dengan sederhana, sudah nggak pusing, enak itu. Makan apa saja oke, baju yang penting menutup aurat. Ini modal yang paling hebat nih nak untuk kalian. Mau dikirim dakwah saja bingung mau makan apa, tetap makan nasi kalian di sana. Nggak ada berubah jadi makan batu. Kalau kalian dikirim ke Irian Jaya itu nggak ada, tetap makannya nasi. Sagu paling berubah di sana. Ada orang dakwah masih bingung urusan makan, urusan ini. Kata Habib Ali Jufri, balik nyantri, belum pantas berdakwah. Sama juga bukan. Ini prinsip. Jangan terlintas di hati untuk
Dan kalau ternyata di hati kalian ada terbisik seperti itu, langsung kalian tepis. Kalian tepis. Mungkin uang itu tidak harus kalian ambil. Apa kalau sudah kalian ambil, pastikan ini bukan untuk saya dan anak-anak saya. Karena hawa nafsu saya sudah terteluk, ada rindu untuk ngambil itu. Pastikan itu. Rizki gak akan kemana. Dan itu cobaan itu. Aduh, susunya anaknya banyak. Kiai itu biasanya anaknya banyak. Ini lebaran. Ini adalah setan. Sehingga semangat genjot sepedanya itu karena pengajiannya depannya Pak Haji gak banyak duitnya, itu sudah gak bener itu. Adapun di saat diberi, ya katakan bukan sesuatu yang haram kalau ada orang memberi, tapi hati kalian ingat, nanti saat kalian akan masuk daras khusus, kita belajar khusus dengan beberapa anak-anak, Bu ya. Kita cuplikkan dari kalamnya Imam Haddad, jangan sampai menolak dengan syuhrah atau mengambil bisyahwah. Dalam kitab Adab Sulukil Murid, kalian mengambil dengan syahwah, pantas. Tidak, saya ambil kalau begitu, saya pastikan. Dan harus tutup mata. Kadang-kadang syahwat itu, wah, amplopnya gede banget. Ini pasti gede nih. Ini setan, wah, amplopnya gede. Nah, langsung biasanya sudah kelihatan amplop gede, langsung harus dipangkas. Buat masjid, langsung ngomong gitu. Masjid sudah saya terima, buat masjid tuh, ayo, sandaan. Perangi itu hawa nafsu di hatimu itu. Ini bukan malaikat, punya juga bisikan-bisikan kayak gitu tuh. Ternyata rizki tidak akan lari kemana. Jatahmu sudah ada. Jangan mencarikan. Dan Buya inginkan bahwa kalian sudah, kami tidak usah ngurusi duit kayak begitu. Kalian punya bendahara khusus, duit masuk itu. Beres. Apalagi kalian punya pondok untuk menghalalkan yang dimakan anak-anak kalian. Anggap saja jatah kalian adalah untuk gantikan yang dimakan oleh anak-anak kalian. Anak-anak Buya itu makannya paling banyak kayaknya. Di antara para santri. Terus gimana Buya nebusnya? Milah juga nggak bisa. Sampai kita bayar. Kalau seandainya anak kita hitung per bulan satu anak 1 juta, kurang enggak? Wah, anak kita agak aneh-aneh. Kalau 1 juta kurang Buya. 2 juta. Per anak dihitung 2 juta. 2 juta per anak. Wah, kayaknya masih kurang nih. Kita berapa? Bayarnya berapa? Makanan di rumah semuanya itu orang blak-bluk. Memang ada makanan khusus untuk Buya. Tapi kan ada untuk anak. Sudahlah. Bebaskan keinginanmu dari itu semuanya. Kalau memang ada ini khusus, ini biasanya orang karena ngerti, ini khusus untuk Buya. Apa ngomong apa? Khusus. Ini rezeki nomplok itu khusus, Mi. Gitu khusus. Oh, khusus ya khusus. Dari sinilah kita bisa sedekah, infak, bantu, boleh di sini. Karena khusus. Itu yang perlu kalian bebaskan hati kalian dari tatalluk, syahwah dengan pemberian orang itu. Jika orang memberi bukan aib, bukan satu. Kalau seandainya kalian terima pun. Tapi alangkah baiknya, ke depan kalian janji. Allah pasti menolong kalian. Sudah gunakan itu untuk saya. Kecuali memang khusus untuk kalian. Kalau masih tidak jelas, mungkin untuk bangun pondok saya, untuk santri saya, untuk perjuangan saya, untuk ini. Pasti diganti oleh Allah. Ini. Kemudian, ini prinsip sekaligus untuk kita. Selagi nerima boleh, cuman yang perlu dijaga hati. Baik, kemudian karena menerima boleh, bagaimana jika ada orang menarget? Itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Kalian tugasmu nata hati kalian sendiri. Orang mungkin dia mengambil, bahkan mungkin saya akan datang dengan begini. Kalau bisa bayar 5 juta, 10 juta. Nggak tahu berapa sih harganya Buya itu kalau ceramah. Ini yang tahu anak-anak itu berapa duit ngasih. Harganya berapa Buya? Ada Ustadz tingkat-tingkatan kan. Ini 1 juta, nanti kabupaten 2,5 juta. Kalau sudah kelas ibu kota ini 7 juta. Ini ada harganya ini. Di kalangan pencari duit.
Kalau ada orang narget, ini bukan urusanmu. Kalau alasannya ada manajemen. Dan pernah suatu ketika, mungkin memang betul banyak manajemen yang nggak benar. Ada suatu ketika Buya diundang. Di mana, di Batam kalau nggak salah. Ngundangnya langsung kepada Buya, dan ustadznya baik, sampai hari ini baik beliau dengan Buya. Karena Buya tidak mau berurusan, kami limpahkan kepada manajemen kami. Ketakutan gara-gara Buya alihkan kepada manajemen. Jadi selama ini mungkin dikenal oleh beliau itu, kalau manajemen harus pakai aturan, harus ada DP dulu semuanya. Akhirnya Buya, kenapa? Buya pengen langsung, saya pengen undang langsung, nggak pakai manajemen ini. Loh, kenapa memangnya? Kami sudah dengan manajemen banyak ini. Loh, memangnya manajemen saya mau minta duit? Enggak. Loh. Jadi sudah ketakutan, kalau sudah bicara manajemen ini takut nanti ada duit dan sebagainya. Memang ada manajemen begitu, ada DP dulu, tiketnya ini, duit sudah kirim, Bu. Malah tak sampaikan, manajemen itu untuk mengatur. Kalau di situ nggak punya duit, nanti manajemen yang bayari. Gitu. Harus gitu dibalik. Ya, memang ini menakutkan manajemen. Manajemen itu ngatur semestinya. Karena orangnya baik, oh enggak, maaf. Orang baik kayaknya, dia ngerti cara kita. Jadi manajemen yang selama ini kita atur untuk menata, biar nggak benturan jadwalnya, biar acaranya rapi. Bukan manajemenmu untuk minta duit, tidak. Kalau baru manajemen itu cari duit sendiri untuk berjuang, untuk membiayai dakwah, bukan cari duit dari orang. Tapi kalau ada orang berhujah di belakang ada yatim piatu, juga tidak ada masalah. Cuman hati-hati, jangan yatim piatu dan fakir untuk jadikan alat untuk cari uang. Ini musibah lain baru. Ini anak pondok kalau dijual tuh mahal di belakang ini. Kalau dijual mahal, berapa ratus anak yang nggak makan, nggak bayar kan? Wah ini. Apalagi yatim piatu, orang pada ternyuh kemana-mana proposal yatim piatu. Hati-hati, jangan jual itu semuanya sudah. Gak pernah kita minta kepada orang atas nama anak-anak yang ini anak-anak gratis, tolong biayai, gak ada. Bahkan yang gratis bukan orang melarat, yang kaya pun juga gratis di sini. Kalau anak ente mondok juga gratis kok, itu kepada orang kaya. Ini gratis bukan karena masalah kaya melarat, bukan, karena memang begitulah wasiat Habibullah Baharun. Sudahlah kalau bisa, tidak usah. Kayak Akof. Waktu 30 santri ya Habib sudah 30 nih. Sudah 30 atau 50 waktu itu kita ngadep. Memangnya kenapa kalau 50? Ente ngasih makan? Bukan. Lah, ente mau ngasih makan kenapa bingung ente? Terus kan tambah lagi. Biarpun 3.000 tambah lagi ente bisa ngasih makan nanti. Oh gitu, sudah jalan. Tidak usah pakai atas nama manajemen. Tapi untuk kepada orang jangan nilai yang kotor kepada orang. Mungkin betul. Itu semua adalah untuk kebutuhan mereka. Tapi jangan kalian memanfaatkan atas nama yatim piatu untuk keliling cari duit atas nama yatim piatu, anak yatimnya tetap melarat dan nyungsep, kiainya naik mobil mewah. Makannya di rumah makan terus. Dagingnya lebih. Anak yatimnya sepotong. Tahu setengah sama kerupuk separuh. Ini adalah fitnah. Dan hati-hati pengurus yatim piatu. Paling mudah cari duit atas nama yatim piatu. Orang kafir pun ternyuh, karena orang kafir pun juga tidak ingin anaknya yatim. Mudah ternyuh. Banyak duitnya yatim piatu itu. Tapi kejahatan terselubung di balik yatim piatu luar biasa. Naudzubillah. Sehingga di sini pun tidak ada bantuan untuk yatim piatu. Tidak ada anak yatim di belakang. Ada bantuan dulu, ada satu perusahaan di Cirebon mau mengasih setiap bulan 30 karung. Seneng gitu, Buya mau bantuan 30 karung per bulan. Tidak apa-apa, ada perusahaan bertanya. Setelah nyampe di sini untuk anak yatim, oh sorry, afan. Kalau untuk anak yatim tidak. Sebab di sini banyak yang tidak yatim, bingung saya baginya. Anak saya bukan yatim, saya tidak akan rebut dengan. Berikan kita tunjuk ke daerah Ciperna sana, anak-anak yatim sana, putus selesai. Kita tidak butuh dengan seperti itu. Kalian bukan yatim banyak.
Tidak ada. Makanya kalau sudah bantuan anak yatim sudah stop. Tidak ada bantuan untuk anak yatim, nggak ada di sini. Ini tidak ada anak yatim di sini, nggak diyatim-yatimkan di sini. Anak yatim saya bapaknya, selesai. Dan tidak kurang anak semuanya itu semua tidak kurang. Kalau memang tidak ada rezeki, suruh pulang, nah pulang masing-masing, selesai. Tidak usah maksain gitu. Kalau ternyata tidak ada duit, tidak ada makan, selama berhari 2 hari ya sudah nak. Kalau di Yaman evakuasi kan suruh pulang kayak gitu sudah. Tidak usah repot-repot, tidak usah maksain yang aneh-aneh. Misalnya informasi, nah dalam bulan ini kok tidak ada bantuan dari orang, bagaimana ya saya kembalikan bapak kalian. Ya sudah gitu aja. Tidak usah sok kita jadi Tuhan, bisa menyelesaikan semua masalah. Sederhana, enak. Kalau ente kalian jalani ini semua dengan begitu nyaman, semampu kalian. Jadi memang dunia ini perlu menata hati terus. Ngurus yatim piatu yang katanya ana wa kafirul yatimi kahata ini, aku dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini, tak taunya anak yatim bisa untuk masuk neraka itu. Baik. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang mengambil seperti itu urusan beliau, insya Allah benar. Kita selalu berdoa. Jika ada orang begitu kita doakan semoga omongannya benar. Gitu dong. Kita pernah dengar ini mana selalu ya Allah semoga omongannya benar. Kalau tidak benar kan bohong dia masuk neraka. Kita tidak ingin ada ustadz masuk neraka. Semoga omongannya benar, semoga omongannya benar, semoga omongannya benar dan memang bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah semua dimudahkan oleh Allah. Dan semuanya kalian kalau bisa prinsip ini kalian pakai terus. Kalian berkembang, berkembang. Lihat pembangunan berjalan semuanya ini. Berjalan semuanya. Kita tidak antipati dengan bantuan dari pemerintah. Kita tidak mengatakan uang pemerintah haram, nah. Tidak. Tapi begitulah Buya pengen dari orang per orang agar semakin banyak ahli surga yang bergabung di sini. Kita tidak terima bantuan dari negara. Untuk pembangunan, enggak. Biarpun bertawaran berkali-kali. Ada tawaran berapa tingkat ini. Bukan, biar yang lain saja. Saya lebih senang yang bantu adalah kawan-kawan. Semakin banyak kawan yang bergabung, semakin banyak ahli surga. Tidak menerima duit zakat untuk bangunan pondok. Yang kalian makan bukan duit zakat, nah, jangan khawatir. Duit zakat adalah min awsakhi amwalin nasi, dari kotorannya hartanya manusia. Kalian makan bukan duit zakat. Ada orang titip zakat ke Buya itu adalah untuk kebutuhan orang-orang yang butuh. Selain daripada yang kalian makan. Dan ini perlu kalian tahu agar kalian juga nanti punya keyakinan dalam berdakwah. Kalau tidak ada bantuan selesai. Dan berkembang tambah terus. Pembangunan berjalan terus sampai Buya tidak ngerti duitnya dari mana. Ya sudah. Apalagi Buya atur ada bagian masing-masing yang ngurusi bangunan. Ada yang ngurusi ini, ada. Enak Buya. Buya kalau dari sini paling ke kamar baca, istirahat, selesai. Nggak usah mikir, semennya habis. Besok. Sudah ada bagian masing-masing yang berjuang ahli surga di situ. Dan Buya perhatikan mereka berjuang memang orang-orang yang tulus. Tidak pamrih, tidak ini. Macam semua yang berjuang. Dan kita ajari mereka juga tidak hanya berjuang di sini, di tempat lain kalau perlu berjuang. Karena tidak hanya membesarkan Al-Bahjah saja tempat lain. Ayo bantu sana kalau perlu bantuan sana. Masjid sana kalau perlu sana. Silahkan, bebas. Ada yang minta izin, Buya saya tidak bisa bantu di sini, saya bantu. Oh ya silahkan. Makanya tidak pernah kita berkeinginan untuk jangan sampai ada terlintas untuk rebutan donatur juga itu babnya tadi itu. Rebutan donatur ini pernah Buya singgung, ini problem. Orang kaya jadi rebutan, innalillahi. Sampai kita sampaikan kepada teman-teman, kalau hilang satu, siapapun dia, pokoknya jangan kita menjadikan dia pergi. Hilang satu akan tumbuh 1000 dalam perjuangan. Mungkin donatur ini pergi, jangan khawatir, akan datang lebih banyak lagi. Sebab yang membawa keluar Allah, yang mendatangkan juga Allah. Yang penting jangan kita menjadi sebab mereka keluar dengan kezaliman kita dan seterusnya. Dan harus dibangun makna kecintaan antara pejuang, sehingga dilarang ada gunjingan. Obrolan pun harus yang bermanfaat, nggak ada gunjingan, ngomongin orang lain, menfitnah, nggak ada itu semua, sehingga abadi nanti. Hati terjaga, selamat insya Allah. Ini saja insya Allah, cukup.
Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sini Bu, soal cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mencari Tuhan, yang ditemui dengan iblis yang mengaku sebagai Tuhan itu Bu ya. Dan memang kita sering juga ketemu dengan orang-orang yang mengaku bertemu dengan Sunan Ampel, memang seperti itu Bu ya. Ya memang dia mengaku, saya telah belajar langsung, diajar langsung oleh Sunan Ampel, seperti itu Bu ya. Permasalahan seperti itu. Ya kita inginnya sih kedepannya semoga tidak bertemu dengan sosok iblis yang menjelma seperti itu. Tapi bermasalahnya iblis kan berani lancang untuk bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi bersama dengan kita itu, yang jauh derajatnya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus yang kami tanyakan, bagaimana kalau seandainya ini, ya kita nggak berharap, kalau seandainya kita bertemu dengan seperti itu, supaya tidak tergelincir kebanyakan orang-orang yang mengaku percaya seperti itu Bu ya. Baik, pertama adalah pondasi kita di saat kita dengar kisah seperti itu. Jangan didustakan, mungkin orang itu benar. Mungkin orang itu benar, kita tidak pernah mengatakan dusta, sia dusta. Bu yang ngasih rambu-rambu kepada kalian semuanya tadi itu, rambu-rambu, jangan sok ngaku-ngaku. Kita tidak menunjuk si A berdusta waktu ngomong ketemu Rasulullah, enggak. Tidak ada nama yang ditunjuk di majelis ini. Jadi rambu-rambu. Kalau ada orang ngomong saya ketemu Rasulullah, subhanallah, mungkin dia ada. Kalau itu doain saya, selesai. Cuman Bu yang ngasih rambu-rambu. Kalau orang kerjaannya nggak karu-karuan ngimpi ketemu Rasulullah, gimana judulnya? Itu rambu-rambu. Bukan untuk nilai orang, ini satu. Jadi kalau ada orang ngaku saya ketemu Sunan Ampel, ya mungkin kan benar. Karena arwahnya orang meninggal dunia adalah mutlak, tidak terikat dengan materi, tidak terikat ini, bisa melihat Amerika, melihat ini, bahkan melihat kita, dan bisa komunikasi dengan orang hidup, babil karomah, bisa karomah di ente, karomah di dia, mungkin itu semuanya. Akan tapi yang penting bukan kamu yang berdusta. Kalau ada orang berdusta, kalau orang ngamuk saya ketemu Sunan Ampel, ada saya ngamuk ketemu, hanya untuk ini asas. Kalau menilai orang, kalau ada orang ngaku itu, ya sudahlah, husnudzon, semoga benar. Nah kalau kita sendiri yang bermimpi seperti itu, sederhana, nggak usah repot. Kalau bertentangan dengan syariat pasti itu al-la'in, itu iblis. Kalau bertentangan dengan syariat itu pasti iblis, apapun bentuknya. Iblis ngajak melanggar syariat, ngajak suudzon. Misalnya ngasih tahu, wahai cucuku, ketahuilah bahwa ada ustadz di samping sana itu, dia punya maksud tidak baik kepadamu, hati-hati ya dengan dia. Saya bangun nggak percaya itu, ngajari saya suudzon sama orang, iblis itu, pasti iblis. Biarpun Rasulullah tidak akan wasiat seperti itu. Nggak akan wasiat Rasulullah mengajari saya, lalu ngasari suudzon sama orang, nggak mungkin Rasulullah ngomong gitu. Ya, kamu salah satu dari umatku yang aku cintai, mimpi gitu. Hati-hati itu ada ustadz ya di sana. Kamu hati-hati dengan dia. Oh enggak. Aku lebih percaya Rasulullah di dalam nyata daripada di dalam mimpi. Mungkin saya percaya kalau itu Rasul. Tapi omongannya tidak saya dengar. Saya suruh suudzon sama orang. Bab kasyaf buang, itu urusannya ahli tasawuf pemalas tuh. Memang tasawuf itu membanggakan bagi para wali. Lah kalau sudah ngajari jelek, kita paham, suruh suudzon sama orang, itu ustadz kok. Gimana saya urusan dengan ustadz? Ya nggak bisa dong, ndak. Biarpun itu Nabi yang bertemu dalam mimpi, waktu saya bangun akankah saya bandingkan dengan syariat Nabi waktu dohir? Apa syariat Nabi? Jangan suudzon sama orang. Selesai. Mimpinya benar. Tapi pesannya tidak saya dengar. Kecuali pesannya begini. Ya. Itu ada di sebelah sana. Ini terbanyak kita mendengar para habaib hadarim itu, tolong bantu sana, ada orang kelaparan. Ternyata ditemukan ada janda yang 3 hari tidak makan. Loh, bantu orang di sana. Didatangi benar. Ini kasyaf yang sesungguhnya. Ilham malaikat itu. Jadi pesannya itu sesuai dengan syariat tidak? Kalau pesannya misalnya apa? Duitmu yang kau simpan keluarkan tuh, jangan kau simpan terus ya.
berkah insya Allah. Oh ini bener ini, mungkin kita termasuk golongan pelit kemarin itu. jadi gitu saja ukurannya syariat. Kalau ngajari nggak bener pasti dusta, selesai. Biarpun Nabi Muhammad yang ketemu kita, tidak akan kita dengar kalau memang itu dalam mimpi yang ngajari kemungkaran. Nabi tidak ngajari kemungkaran. Nggak bisa, sederhana syariat itu. Mimpi ketemu Sunan Ampel, pesannya apa? Harus banyak sedekah. Keluar, oh insya Allah benar. Kenapa? Pesannya sesuai dengan syariat. Yang saya pegang gimana? Tetap syariat. Mimpi adalah mimpi. Jadi saya bersedekah tetap karena syariat Nabi Muhammad. Bukan gara-gara mimpi. Ada orang lebih percaya sama mimpi daripada kenyataan riwayat dari guru-guru ini. Hidupnya sama mimpi. Sedikit mimpi. Ada orang loh, kalau sudah orang kecanduan mimpi, setiap hari mimpi sampai bosan kita loh. Oh, mimpi apa lagi dia? Ini orang jago mimpi itu. Ada orang dikit-dikit mimpi, dikit-dikit mimpi. Hidupmu tuh nyata bukan mimpi. Selesai. Coba ada di antara kalian suka mimpi? Dustakan itu. Banyak dikit-dikit mimpi. Berkhayal saja jadi mimpi itu. Sudah ya, kaidah itu jelas. Sunan Ampel, minas solihin datang kepada kita. Bisyarah kabar khair, termasuk sebagian daripada juz'un minan nubuwah. Kenabian sudah berakhir, tapi Allah mengirim ilham melalui mimpi. Ada mimpi kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Kalau ngajak kemungkaran, biarpun itu bentuk apa yang kita temui Nabi, ketahuilah mimpinya benar, akan tapi itu pasti ujian untuk kita. Nggak bisa kita dengar. Syariat bukan diambil dari mimpi. Nabi berkata dalam mimpi, bunuhlah orang tetanggamu. Dibunuh? Ya enggak mungkin Nabi nyuruh begitu. Enggak mungkin menurut syariat. Jadi mi'yar, tolak ukurnya adalah syariat Nabi SAW. Dan syariat itu adalah, ya kayak tadi loh, awas loh ya orang kiai sana itu, hati-hati loh. Hati-hati kelihatannya kan baik, nasihat kan. Tapi di balik nasihat itu ada racun, ngajari suudon, selesai. Makanya saya tidak percaya kalau ada orang nasihat hati-hati. Terus maksudnya apa? Biar saya musuhan sama dia. Gak bisa, jangan dirusak hati saya. Buya ada hati-hati Buya dengan ustadz itu. Tidak ada masalah dengan saya. Gak ada urusan dengan saya. Oh dia gini-gini. Oh, ente gak benar, sudah selesai. Hati itu perlu jaga mahal. Jadi seperti itu. Kalau kita yang mimpi, tinggal kita ukur dengan syariat. Syariat Nabi SAW, syariat dohir. Mimpi adalah mimpi. Kabar gembira saja. Belum hakikat. Hakikatnya waktu melek. Itu Allah alam bisawab. Banat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum. Semisal ada suatu acara tahunan, acaranya Festival Marawis. Di situ terdapat peserta laki-laki, perempuan, anak-anak dan remaja. Yang menjadi permasalahannya di situ peserta dari remaja putri tampil di atas panggung. Kemudian menyandungkan sholawat dan lagu-lagu Arab lainnya dengan sedikit menggunakan gerakan badan. Sedangkan itu ditonton oleh banyak peserta dan hadirin lainnya dari kaum laki-laki. Nah, bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya agar acara festival tahunan tersebut tetap berjalan tanpa melanggar syariat? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang terjadi seperti itu karena memang tidak ada ilmu. Kita tidak mengatakan mereka itu adalah orang fasik, orang ini. Banyak pondok itu latah, gitu saja ikut-ikutan. Ada ini. Coba dicermati untuk kembali kepada syariat. Mana akhlaknya, ada goyang pinggulnya, berpakai kerudung dan sebagainya. Wanita mulia tidak seperti itu. Wanita mulia tidak seperti itu, harus pajang, dipamerkan depan orang dan sebagainya. Pondasi untuk kalian adalah, kalian tidak boleh seperti itu. Kalian bukan untuk dipajang, kalian bukan untuk dipamerin dan sebagainya. Fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Suara mendayu-dayu. Apalagi dengan gerakan-gerakan. Ini tidak ada bimbingan dari orang-orang besar. Kalau kaum laki-laki biar, kalau di kalangan kaum perempuan bebas kalian menyuarakan apa saja. Kalian dengan tarian-tarian di antara kaum wanita, boleh.
tertutup yang rapi. Tapi kalau sudah di depan kaum laki-laki, syariat jelas tidak diperkenankan, haram hukumnya, mau apa. Tapi kok di pondok lah, itu jangan ngurus pondok orang sudah. Ente punya pondok sendiri, ngurus pondok orang itu bencana ente. Kiainya kok diem lah, ini tambah kurang ajar lagi kalian ngurusi kiai orang. Anda tidak perlu melihat orang lain, ente tidak boleh seperti itu, salah. Dan kadang pun kita ingatkan halus sekali kadang-kadang waktu pengajian kita itu tiba-tiba Buya datang, koriknya wanita di atas panggung lagi. Orang mendayu-dayu suaranya. Kalau saya tidak mengingatkan dosa, cara ngingetnya gimana? Biasanya kita doain semoga ini siapa namanya? Masya Allah Ustaz, sudah nikah belum? Insya Allah nanti dapat suami yang soleh ini. Dan ingat berjanji kalau dapat suami nanti suaranya hanya untuk suami, tidak boleh di sini lagi. Nah kan kerasa. Jadi nggak ada sih, pernah itu sering begitu, harus ingetin. Salah itu nggak ikut bimbingan syariat, itu ikut-ikutan. Jadi kiainya ikut santri, bukan santrinya ikut kiai. Santrinya punya program, kiainya nggak berarti menghalangi, bingung itu. Salah, tetap dikatakan salah. Anak kecil boleh, yang belum ini, anak kecil boleh. Apalagi kita ini yang memang katanya cenderung dekat sama tasawuf, yang katanya ini ternyata banyak pelanggaran di situ. Bahkan lebih terhormat sekelompok di Malaysia, kita pernah ke Malaysia itu. Ada sekelompok yang mereka memang menjaga kehormatan wanita dan sebagainya. Sampai pernah di kalangan mereka pernah mewajibkan cadar dan seterusnya. Kita datang, kita masuk, ada homestay, tempat istirahat. Kemudian setelah itu kita makan malam. Makan malam kita ada anak-anak gadis umur 12, 13, 14, 15. Mau apa itu? Mau menghibur tamu. Kita tidak bisa karena sudah keadaan begini. Tapi subhanallah, terhormat. Biarpun itu ada kesalahan, tapi jauh terhormat daripada yang di pondok-pondok barangkali di negeri kita. Dia itu lihat, menemukul kendangnya itu tidak pernah ngangkat kepalanya. Mukanya itu tidak pernah melihat kepada kita. Di saat menyuarakan pun begini saja. Wibawa, kita sendiri gak tega melihat mereka. Apalagi ada goyang pinggul, gak ada itu. Sekarang bunyainya meliuk-liuk. Itu saya terharu. Ini hanya kurang syariat dikit saja. Tapi ngerti adab sudah. Kami dengan rombongan terkagum. Dia ngetuk kendang, kemudian pakai ininya, pakai gitar, pakai ini. Tapi lihat, tidak wajahnya tidak pelototan ke laki-laki, ini nggak ada, melihat ke bawah semuanya. Dan tambah wibawa, sampai kita sendiri tidak berani melihat. Dan memang kita juga tidak ingin melihat karena, tapi terbentuk suasana yang hormat. Coba, saya tidak tahu dari mana. Kadang-kadang ada kiriman di WA, di ini. Ini bagaimana ini? Pasti ini adalah dunia tasawufnya tadi itu yang nongol. Sebab yang anti tawasul itu paling nggak senang begituan itu. Berarti yang rusak ini kita ini. Sudah nggak usah ngoreksi orang ini. Ini pondok-pondok yang dengan tasawufnya itu kan ada di YouTube di ini yang sering kita kirim loh. Gimana komentarnya ini ajib. Maulid Nabi belakangnya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Goyang pinggulnya sampai mencolot sana mencolot sini. Bien ada. Gimana Nabi mau ridho dengan begitu maulid Nabi kayak begitu? Bawa dan baik. Itu tidak benar kan haram sudah. Ada goyangan-goyangan gerakan-gerakan seperti itu disaksikan oleh orang banyak. Dan keluar dari kelompok wanita-wanita terhormat. Kalian terhormat. Bukan untuk dipamerkan, dipajang dan seterusnya. Ini manhajnya. Kecantikanmu hanya untuk suami. Kalau mau joget depan suamimu bebas, kau joget balik sana. Tapi depan orang bukan. Cukup ya. Asal yaftah, semoga Allah buka hati kita, membersihkan hati kita semua, menjadikan sufi yang hakiki. Jauh dari kedengkian, jauh dari kebencian, yang adanya cinta. Semakin dekat kepada Allah, semakin baik dengan manusia. Kita dijadikan juru dakwah yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat. Kehormatan, punya iffah dan izzah.
karomah, fadilah, punya mahabbah, dijaga oleh Allah.